bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa kami untuk setiap berkat napas kehidupan yang boleh kami terima kembali pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun, boleh menikmati berkat Tuhan, dan kami boleh bersuka cita pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah kami terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan melalui renungan hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan untuk boleh menerima, memahami, dan melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ampuni segala dosa kami, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita memulai segala kegiatan kita pada pagi hari ini, baiklah kita terlebih dahulu bersaat teduh melalui renungan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Lukas 21 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dunia ini akan lenyap dengan segala kemegahannya dan yang ada dalamnya. Dunia ini hanya bersifat sementara. Ada saatnya di mana semuanya itu akan musnah, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, cepat atau lambat, langit dan bumi pasti akan berlalu ketika hari Tuhan akan datang. Semua yang ada di langit dan di atas bumi akan hancur lebur. Jika demikian, mengapa harus mengejar kenikmatan dunia ini? Masihkah kita disibukkan dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini? Masihkah kita berlomba sedemikian rupa mengumpulkan harta dunia? Masihkah kita memiliki cara hidup yang duniawi? Khotbah 9 ayat 12. Dewasa ini pikiran manusia telah dirusak, disesatkan dan dicemari oleh berbagai kekacauan dan kabar-kabar yang menggetarkan. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu gentar menghadapinya, karena dari semula Tuhan Yesus telah memberitahukan dan memperingatkan bahwa segalanya pasti terjadi, yaitu peperangan, pemberontakan, gempa bumi, kelaparan, dan bermacam-macam musibah lainnya. Iblis dapat menguasai semua yang ada di bumi ini, tetapi tidak dapat menyentuh firman Allah, karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman-Nya tidak akan berlalu, dan sebagai pegangan hidup bagi orang percaya serta jaminan akan keabadian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, zaman bisa berubah. Perubahan nilai tidak akan bisa dihambat, bahkan segala unsur-unsur dunia. Langit dan bumi akan berlalu, namun firman Tuhan akan kekal. Karena Yesus Kristus sama, baik kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Mengapa firman tidak akan berlalu? Karena firman adalah logos, pada mulanya adalah logos bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1. Logos telah menjadi daging, itulah keselamatan yang kita kenal di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan selalu berkenan kepada orang-orang yang senantiasa mengarahkan pandangannya kepadanya dan memalingkan mukanya dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Memalingkan muka dari segala sesuatu, termasuk dari cara berpikir duniawi, dan hanya memandang akan kebesaran
dan kekuatan Tuhan saja yang sanggup mengubah segala perkara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus memandang Tuhan sebagai tempat perlindungan dan penyelamatan. Seperti Nuh yang tetap fokus membuat bahtera dan memalingkan mukanya terhadap orang-orang yang mengejek dan menghujatnya. Akhirnya harga yang telah Nuh bayar dalam hidupnya mendatangkan upah yang besar. Ia dan seisi keluarganya selamat karena ketaatannya membuat bahtera yang diperintahkan Tuhan. Marilah kita berpegang hanya kepada firman Tuhan sebagai suluh hidup di dunia ini. Firman memelihara dan menguatkan iman kita hingga memasuki kehidupan abadi. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Berkati firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami boleh senantiasa memaknai bahwa semua yang ada di dunia ini akan berlalu, tapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Biarlah kami berpegang teguh kepada firman Tuhan di saat kami memulai segala aktivitas kami. Biarlah lewat firman Tuhan kami semakin diingatkan untuk boleh menguasai hidup kami, diri kami, sehingga setiap apa yang boleh kami lakukan senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu beserta dengan kami untuk kami boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan HKBP Banjarmasin, mulai dari lingkungan 1 sampai lingkungan 7 yang akan memulai segala aktivitasnya pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang sangat baik boleh memberkati mereka, boleh menguatkan mereka, boleh memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga mereka boleh memulai segala aktivitasnya, dan mereka boleh memulai itu dengan pertolongan kuat kuasa Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, jemaat Tuhan mulai dari lingkungan 1 sampai lingkungan 7, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ada mungkin pergumulan, sakit penyakit yang belum sembuh, pergumulan yang sangat berat. Biarlah Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, sehingga ketika pergumulan itu berat, mereka bergantung kepada Tuhan dan jauhkan dari kehidupan mereka Bapa keputusasaan, tapi berikan pengharapan untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berbeban berat Tuhan yang menguatkan dan menolong, yang merindukan kehadiran anak, biarlah Tuhan yang memberkati dan yang memberikan apa yang menjadi pergumulannya. Yang merindukan akan datangnya jodoh, biarlah Tuhan juga yang menunjukkan jodoh yang baik untuk anak-anak Tuhan yang telah siap untuk menikah, dan yang mau mencari pekerjaan, biarlah Tuhan juga beserta dengan mereka melalui orang-orang di sekitarnya boleh menunjukkan pekerjaan atau boleh menerima dia untuk bekerja. Kami percaya Tuhan, pergumulan apapun, kerinduan apapun yang saat ini sedang dinantikan oleh jemaat Tuhan, biarlah Tuhan yang mendengar, biarlah Tuhan yang menjawab, dan biarlah Tuhan yang memberikan tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada yang akan memulai segala aktivitasnya. Mari Bapa yang sangat baik boleh memberkati, melimpahkan sukacita, dan menjauhkan segala mara bahaya. Pagi hari ini
Kami berdoa untuk setiap apa yang boleh kami lakukan hari ini. Bimbing kami Tuhan untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan untuk apapun yang boleh kami kerjakan atau laksanakan. Kami tetap berdoa untuk virus corona yang belum berlalu dari muka bumi ini secara khusus di tengah-tengah bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah kami semakin dikuatkan, biarlah kami semakin berhikmat, dan kami semakin percaya bahwa Tuhan punya kuasa dan Tuhan menunjukkan mujizat-Mu sehingga virus corona boleh berlalu dari muka bumi ini, dari Indonesia ini, sehingga kami boleh kembali beraktivitas, boleh kembali memuji Tuhan dengan tidak perlu ada rasa takut dan khawatir. Biarlah Tuhan melalui para ahli, dokter, menemukan hal-hal yang baik yang boleh semakin memperkecil penyebaran dari virus corona, dan kami semakin disiplin untuk menjaga kesehatan, menjaga diri kami, dan kami lebih banyak beraktivitas di rumah. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami, bimbing kami untuk kami boleh melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa kami, hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita dan memberkati kita sekalian. Amin.